Ada oknum Habib yang punya istri tapi malah ditelantarin. Emang iya? Gas gue bahas dalam 1 menit. Kemarin rame banget nih, ada oknum Habib yang gak nafkahin istrinya dari awal nikah. Sampai-sampai istrinya harus viralin dulu nih, dan malah buka suara. Plot twistnya, ternyata si istri ini bukan istri pertama, melainkan istri madu. Ini tuh bisa kejadian karena oknum Habibnya ini emang super sibuk dan gak sempet mikirin istri madunya. Akhirnya, istri madunya gak dinafkahin, gak diperhatiin. Lama-lama, istri madunya ini capek dan akhirnya hancur hatinya. Sama kayak bisnis lo. Kalau lo udah punya banyak brand dan salah satunya nggak diperhatiin, ya bakal hancur juga itu brand. Makanya, biar nggak hancur, lo harus perhatiin brand yang lain. Jangan cuma fokus di brand yang lagi naik. Justru lo harus perhatiin brand yang lagi turun. Bisa jadi mereka itu butuh dibantu sama lo, dikasih motivasi, dikasih strategi, atau apapun yang dibutuhin dari lo untuk brand lo. Kecuali brandnya emang sengaja lo bikin bangkrut, itu beda cerita. Lo bisa follow akun ini kalau lo mau tahu tentang dunia operasional. Sekarang lo tahu kan apa yang harus lo lakuin? Ada seorang Habib itu yang katanya beliau ini memiliki kebiasaan ketika keluar dari rumah, kemudian dia itu melewati jalan-jalan, bertemu dengan para wanita, itu dia akan meremas-remas puting susunya wanita itu, payudaranya itu, ya. Nah, hikmahnya katanya itu bisa mengeluarkan syahwat zina. Gitu. Nah, itu diperdebatkan. Nah, anehnya itu begini, kalau orang awam saya masih maklumi, ya. Tapi ini jelas orang berilmu, dia yang ngajar ngaji, punya santri gitu, ya. Nah, untuk mencari pembenaran terhadap perilaku Habib yang tercatat dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah itu, Kiai, itu dia membuat analogi yang tidak sejalan gitu, Kiai. Karena kan yang dianalogikan itu adalah perilaku Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa ketika membunuh anak kecil dan merusak harta benda orang lain gitu, Kiai. Nah, ini kan saya kira kurang teliti dan kurang mendalam di dalam menyikapi. Karena ini kan kias ma'al farik, ya gitu. Iya. Lo Bungers, lo tahu nggak ada fakta sejarah ternyata Candi Borobudur dulu pernah dibom loh. Gila nggak itu? Nah, kejadiannya itu pada tahun 1985. Pantesan gue baru tahu ya, karena waktu itu gue belum diberanakin mak gue. Dan pelakunya itu ternyata Habib. Gila, gila. Emang beda ini ya kelompok ini. 2 orang Habib jadi tersangka, ada yang abang. Namanya itu Habib Hussein bin Alwi Al-Habsyi, terus sama Habib Abdul Qadir Ali Al-Habsyi. Motif kejahatan suami saya, Habib Aceh, adalah menikahi siri banyak perempuan. Motif kejahatannya adalah menikahi siri banyak perempuan sehingga dia aman dari jeratan hukum. Bagaimana nasib kami perempuan yang dinikahi siri yang mendapatkan banyak kekerasan, sementara niat kami sebagai perempuan adalah menjaga kesucian, menjalankan syariat Allah, menghindari zina. Kami menikah sah di hadapan Allah, tapi di mana negara melindungi kami yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi? Bapak Kapolri yang terhormat, saya telah mengalami banyak kekerasan secara berulang-ulang. Berdasarkan data Komnas Perempuan, saya telah mengalami penganiayaan yang berat secara psikis, mental, secara seksual. Saya memohon keadilan karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang Habib yang merasa dirinya mulia dan suci, lalu dia bisa menindas harkat martabat perempuan sesukanya. Banyak perempuan, hampir 2 lusin perempuan mengadu pada saya, dan semua bukti chat-chat pengaduan perempuan, puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik, di mana mereka juga mengalami pelecehan oleh suami saya, oknum Habib Aceh. Saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian, mohon memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan pribumi. Benar. Mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian
si Habib ini misalnya Oke. meminta istrinya, Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi, maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin. Ada orang katanya Habib tapi kelakuannya kayak gini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Syiba. Kamu emang suaranya gitu? Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya. Iya, namanya siapa namanya? Padahal nih orang katanya Habib ya, tapi ada jamaah perempuan yang bertanya malah diledekin kayak gitu. Mau dia suaranya lucu, kayak suaranya aneh, kayak itu kan suara ciptaan Allah. Enak kan Habib, ini ada orang lagi haus ilmu, lagi mau bertanya tentang ilmu, tapi kenapa dipermalukan kayak gitu di depan umum? Buset, saya aja nih orang lain melihat kayak gitu sebel loh. Anda ini kan katanya Habib, Anda harusnya bisa mencontohkan yang baik. Pernah nggak nih Nabi Muhammad memperendahkan wanita kayak gitu di depan umum? Pernah nggak? Anda tuh kalau di depannya nggak ada kata nama Habib, cuma jidan doang. Anda tuh cuma mas-mas yang di tongkrongan, nggak punya teman. Astaga, bertobatlah. Soson bilang anak ajaib, anak ajaib. Anak ajaib mana yang merendahkan perempuan di depan umum kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Berani nggak sampean adu ilmu sama Gus Baha? Buat teman-teman, kira-kira gimana komentarnya tentang orang yang ngakunya Habib ini, tapi kelakuannya kayak gini? Silahkan tulis di kolom komentar. Udah tau belum? Negara ini kebanyakan dikuasai orang bodoh dan zolim. Maksudnya negara Somalia. Bisa-bisanya enggak lulus kuliah, modal peci sama atribut islami bisa jadi menteri agama. Dan bisa jadi wakil bupati, jadi DPR 2 kali dan menteri. Luar biasa. Apa kabar kalian yang berpendidikan tinggi, loyalitas sepenuh hati, kerja jujur, ikhlas, tulus, banting tulang dengan ilmu, keringat, air mata, setengah mati, setengah gila. Tapi gaji nggak jauh lebih tinggi dari supir MBG. Koreksi kalau bener. Salut gua sama botol Yakult. Ternyata untuk kaya di negeri ini nggak butuh prestasi sama sekali ya. Izin, nggak mau menghina yang sudah hina. Ketahuan korupsinya sekarang. Jadi anggota dewan sejak tahun 2004 loh. Nggak diperiksa tuh selama itu. Karena biasanya maling itu kan komplotan ya. Ternyata bukan negara yang melindungi kita sebagai warga negara, tapi kita sebagai warga negara yang harus melindungi diri dari negara. Koreksi kalau bener. Bilang gini gue dituduh provokator. Menteri Agama lulusan SMA, nggak berakhlak pula. Negara ini kebalik-balik ya. Yang berpendidikan padahal banyak loh, baik dan jujur, tapi kebanyakan berakhir jadi ojol. Hereh, ayo tebak-tebakan yuk. Hukuman si Yakult: A. Penjara 3 tahun, B. Penjara 5 tahun, C. Dibebaskan saja karena mungkin keadilan hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni karena taat beragama, sopan, murah senyum, dan dapat remisi 11 kali. Jadi paling di penjara cuma 8 bulan, kayak camping ya. D. Jawaban A, B, dan C semuanya benar. Tulis jawaban kalian di kolom komentar, gua amnesia dulu. Lu sadar nggak satu hal? Banyak pemuka agama
itu bukan karena lo sesat, itu karena otak lo lagi berhenti ditipu narasi.